Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alina Tazkia dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Mari kita simak videonya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur menurut para ahli. Pertama, menurut Wismayati 2010, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang sistematis untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang dicapai. Kedua, menurut Mulyono 2012, teks prosedur merupakan teks yang berfungsi sebagai atau bantuan dalam melakukan sesuatu aktivitas, baik itu berupa pembuatan maupun yang ketiga, menurut cara 2001, teks prosedur adalah tulisan dan gerakan penjelasan atau arahan tentang cara membuat, melakukan, dan menjalankan sesuatu secara sistematis dalam suatu. Yang kedua adalah fungsi teks prosedur. Fungsi utama teks prosedur adalah sebagai panduan atau petunjuk untuk membantu membaca, memahami cara melakukan suatu hal secara betul dan tepat, mencegah kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dan menyampaikan informasi tentang cara kerja atau cara membuat sesuatu. Nomor 3 ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan instruksi yang jelas dan runtut agar pembaca dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar, mengarahkan pembaca agar bisa mencapai hasil tertentu melalui langkah-langkah yang ditentukan, menjelaskan dan membuat atau melakukan sesuatu secara sistematis. Nomor 4 ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti kemudian, setelah itu, atau selanjutnya. Yang keempat, menggunakan penomoran atau urutan jumlah. Yang kelima, berisi langkah-langkah yang sistematis dan logis. Yang kelima ada ciri-ciri teks prosedur dan contohnya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara membuat manis. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, langkah-langkahnya lebih banyak dan lebih rinci. Contohnya adalah cara mengurus KTP elektronik. Yang ketiga ada teks prosedur protokol, langkah-langkahnya tidak kaku atau bisa dilakukan secara fleksibel. Contohnya protokol keselamatan saat kebakaran. Yang keenam adalah struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, menjelaskan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua ada bahan atau alat, menyebutkan bahan atau alat yang diperlukan untuk opsional atau jika ada. Yang ketiga adalah langkah-langkah, menjabarkan tahap-tahap atau prosedur secara rinci. Yang keempat itu opsional. Teks prosedur. Ada kebahasaan teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur meliputi kalimat imperatif atau perintah, misalnya aduklah, masukkanlah, dan jangan lupa. Yang kedua ada verba material dan langkah tingkah laku, yaitu misalnya potong, lipat, ataupun periksa. Yang ketiga ada konjungsi kronologis, misalnya lalu, kemudian, dan setelah itu. Yang keempat ada partisipan manusia, biasanya orang yang melakukan aktivitas ataupun membaca. Yang kelima adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kadang-kadang untuk memberikan informasi atau bertanya jarang digunakan. Itulah sekilas penjelasan dari pengertian teks prosedur.